Pagi ibu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Kurang semangat ibu, harus semangat dong. Kan baru cair kan? Jadi harus semangat ya ibu-ibu ya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu agar setiap proses pelajaran kita dilancarkan dan semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Oke Bu ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Ibu, kemarin kita bahas tentang hak-hak anak ya. Masih ingat kan Bu ya, kita bahas tentang hak-hak anak yang di sesi 2 bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak. Itu kita di modul 4 yaitu perlindungan anak ya. Kita sekarang ini kan masuk di perlindungan anak ya Bu, yang sesi 2-nya. Karena kemarin sudah kita bahas bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak. Itu terlebih dahulu kan kita harus paham dulu ya Bu hak-hak anak. Masih ingat Bu hak anak Bu? Masih ingat Bu hak anak? Enggak, lupa. Hak anak, hak hidup, hak berpartisipasi, terus hak apa? Tumbuh kembang. Terus masih banyak lagi hak-hak anak. Oke Bu ya. Masih kurang fokus ini ya Bu ya. Tepuk tangan untuk kita semua Bu. Kita tepuk hak-hak anak dulu ya Bu ya. Oke. Ini saya akan praktekkan ya Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, bisa ibu-ibu? Bisa. Ayo, kita ulangi lagi ya Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, bisa? Bisa. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Sekali lagi ya, agar lebih semangat. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, oke. Ingat ya Bu, tetap hak-hak anak ini apa ya Bu ya? Karena kita dulu kan pernah jadi anak ya Bu ya. Jadi tahulah bagaimana cara memenuhi hak-hak anak. Mereka memiliki hak hidup, terus hak untuk dilindungi, hak untuk bertumbuh, dan hak untuk berpartisipasi. Oke Bu, dan ingat juga ya, kan kita baru cair Bu. Ingat hak-hak anaknya ya Bu ya. Gunakan duitnya dengan benar. Oke Bu ya. Ya oke. Jadi hari ini kita lanjut, kita belajar yang sesi 2-nya pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tapi kita ambil bagian bagaimana pengertian daripada penelantaran. Oke? Boleh dengan Bu Susi bacakan, di situ ada kasus Taspirin ya. Coba Bu tolong dibacakan Bu. Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun desa Gunung Lura, Kecamatan Cilokok, Banyumas, Jawa Tengah, Trispin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dinda 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Crispin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Crispin pasti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Crispin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberi makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya
salat dan mengaji di musola depan rumahnya. Udah Bu? Udah. Tepuk tangan buat Bu Susi. Oke. Di situ namanya Tasfirin atau Trisfin Bu? Tolong jelaskan Bu di situ namanya. Coba baca Bu. Namanya siapa sebenarnya? Tasripin. Tasripin. Oke, namanya Tasripin. Jadi kita bahas ya Bu ya kasus itu apakah benar kasus penelantaran atau tidak. Oke, kasus Tasfirin ya. Di situ apa sih Bu pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasfirin dalam menghidupi adik-adiknya? Apa Bu kerjanya Bu? Menanam padi di sawah. Menanam padi Di sawah. Oke, menanam padi di sawah. Atau nyangkul ya Bu ya. Ya. Terus apa lagi Bu kerjanya? Ada masak di situ ya? Memasak dan mengurus adik-adiknya. Oh, masak dia lagi Bu. Oke, masak. Terus ngurus adiknya, berarti ngajarin adiknya ya, ngurus adiknya. Ngurus adiknya di situ banyak kerjaannya ya Bu ya. Ya, banyak yang dikerjakan dia ngurus adiknya, ngajarin adiknya. Ngaji, sholat, terus masak, nyuci, banyak lagi di sini ya Bu ya. Oke. Terus saya mau tanya ini di sini Bu, apakah yang berapa Bu apa yang dilakukan tersebut layak atau tidak Bu dengan seusia Tasfirin? Tidak. Tidak ya, berarti tidak layak. Kenapa Bu? Berapa usianya rupanya di situ tadi Bu katanya? 12 tahun. 12 tahun, berarti tidak layak ya, karena usianya 12 tahun. Oke. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat Tasfirin dan adik-adiknya? Menafkahi Tasfirin. Menafkahi, seharusnya ayah dan ibu ayahnya harus menafkahi dia. Di situ Bu, ayahnya bekerja atau gimana Bu? Bekerja di Kalimantan. Bekerja ya, dia bekerja di Kalimantan. Ayahnya kan bekerja Bu. Kenapa Bu bilang dia nggak bertanggung jawab? Padahal dia bekerja. Ayahnya bekerja tapi tidak memberikan uang kepada Tasfirin. Tidak memberikan uang. Sebenarnya dia itu pergi ke Kalimantan ya Bu ya, ditinggalkan anak-anaknya. Berarti di situ jelas-jelas ayahnya tidak bertanggung Jawab. Tidak bertanggung jawab. Oke. Oke. Seharusnya kan Bu, di situ ibunya kenapa Bu? Meninggal. Ibunya meninggal ya. Ibunya meninggal. Berarti udah jelas di situ ya Bu ya. Kalaupun seandainya tadi ayahnya kerja, setidaknya anaknya dititipkan bersama keluarganya. Nggak wajar ya Bu ya. Anak usia 12 tahun dia mengurus ketiga adiknya. Kan 3 di situ adiknya ya Bu ya tadi ya. 3 adiknya yang masih kecil-kecil lagi, dia masih usia 12 tahun. Wajar nggak Bu? Tidak. Jadi ini salah satu kasusnya ini berarti kasus penelantaran atau tidak Bu? Kasus penelantaran. Kasus penelantaran ya Bu ya. Di sini kita baca Bu. Di sini ada flip chart ya. Kita lihat Bu pengertian daripada penelantaran. Oke, pengertian sama-sama kita baca ya Bu ya. Pengertian penelantaran. Oke, mari kita baca Bu. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Baca lagi Bu, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di sini jelas dia melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Ya, di situ kan jelas ya Bu ya. Kalau seandainya tadi bapaknya ini tadi pergi mencari duit, setidaknya anaknya dititip lah sama kerabat-kerabatnya. Jangan pula ditinggalkan di rumah. Dia masih usia 12 tahun dengan 3 adiknya yang masih kecil-kecil. Jadi itu nggak wajar ya Bu ya. Jadi
di sini pun kita jelas bahwa kasus yang dialami Tas Pirin itu salah satu kasus penelantaran. Di sekitar ibu ada nggak juga kasus yang sama seperti ini, kasus penelantaran? Tidak ya. Mungkin pernah kita dengar kasus-kasus yang sama ya, yang di luar sana. Tapi dari sini kita bisa belajar ya Bu ya. Mana tahu ada nanti di kampung kita atau tetangga kita atau ada orang kita kenal melakukan ini. Setidaknya kita sama-sama menegur, mengingatkan dia kalau yang dilakukan dia itu salah. Walaupun dia mencari duit, tapi setidaknya anaknya juga harus diperhatikan. Apalagi ibunya sudah tidak ada lagi. Jadi karena kita nggak tahu ya Bu, entah apa yang terjadi sama mereka ini nanti ya Bu ya. Oke, jadi sampai di sini paham Bu? Paham? Bisa jadi pelajaran sama kehidupan kita ya Bu ya. Oke Bu, boleh kita baca sekali lagi Bu pengertian penelantaran biar lebih tegas lagi. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Tadi nggak ada tanggung jawab dia yang ditinggalkan. Pas berarti penelantaran yang dia kasus Tas Pirin. Dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik. Fisik di sini maksudnya secara tubuh ya Bu ya. Terus fisikis di sini secara kasih sayang. Ya, kalau rohani tidak diberikannya, tidak diajarkannya agama seperti kayak mungkin sholat ke gereja ataupun ngaji dan lain-lainnya. Kalau misalkan maupun secara sosial. Karena dia kasihkan ngurus adiknya, dia jadinya lupa ya kan Bu untuk bermain. Dia hanya mikirkan adik-adiknya aja, gimana adiknya bisa makan, bisa terurus dengan baik. Sedangkan dia tidak bisa mengurus dirinya karena sibuk mengurus adiknya tadi. Berarti jelas kalau kasus Tas Pirin ini adalah kasus penelantaran. Oke, sampai di sini paham ibu-ibu? Paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bu. Jadi kalau kedepannya ada kita temui kasus seperti ini, udah sama-sama mengerti lah ya Bu ya. Harus kita saling mengingatkan dan menegur. Dan jangan kita menelantarkan anak-anak kita ya. Sesulit apapun, anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita beri kasih sayang, kita jaga juga. Kita peroleh hak hidupnya, hak untuk bertumbuh dan berkembang. Terus hak apa lagi Bu tadi? Berpartisipasi dalam segala hal gitu Bu. Oke? Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya ibu-ibu. Oke, saya sudahi. Sampai jumpa di bulan depan dan